1. Sifat otot yang dapat memanjang ketika tidak berkontraksi disebut A. Elastisitas, B. Kontraktilitas, C. Ekstensi, D. Ekstensibilitas. Ekstensibilitas adalah kemampuan otot untuk memanjang ketika relaksasi, sedangkan kontraktilitas berarti otot dapat memendek. Elastisitas adalah kemampuan otot kembali ke bentuk semula. Sifat ini penting untuk memungkinkan gerakan tubuh yang fleksibel dan berulang tanpa cedera. 2. Otot polos memiliki ciri A. Bekerja di bawah kesadaran kita, B. Memiliki garis-garis melintang, C. Bekerja tanpa perintah dari otak, D. Melekat pada rangka tubuh. Otot polos bekerja secara tidak sadar atau otomatis, misalnya pada dinding usus, pembuluh darah, dan saluran pernapasan. Otot ini tidak memiliki garis melintang seperti otot rangka, dan bergerak tanpa kendali sadar dari otak besar manusia. 3. Sendi yang memungkinkan gerakan kedua arah seperti pada ibu jari disebut A. Sendi engsel, B. Sendi pelana, C. Sendi putar, D. Sendi peluru. Sendi pelana terdapat di pangkal ibu jari dan memungkinkan gerak kedua arah, yaitu maju mundur dan ke samping. Jenis ini membuat ibu jari bisa menyentuh jari lainnya. Hal ini membedakan manusia dari kebanyakan hewan lainnya. 4. Bagian sistem saraf pusat manusia terdiri atas A. Otak dan sumsum tulang belakang, B. Saraf sensorik dan motorik, C. Jantung dan paru-paru, D. Tulang belakang dan otot. Sistem saraf pusat terdiri atas otak dan sumsum tulang belakang. Otak berfungsi mengatur dan mengoordinasi semua aktivitas tubuh, sedangkan sumsum tulang belakang menyalurkan impuls saraf antara otak dan organ tubuh. 5. Penyakit tulang yang disebabkan oleh kekurangan kalsium hingga tulang menjadi rapuh disebut A. Lordosis, B. Skoliosis, C. Osteoporosis, D. Kifosis. Osteoporosis terjadi ketika kadar kalsium dalam tulang menurun sehingga kepadatan tulang berkurang. Akibatnya tulang menjadi keropos dan mudah patah. Penyakit ini umum terjadi pada lansia, terutama perempuan setelah menopause. 6. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia pada awalnya bertujuan untuk A. Mencari tenaga kerja, B. Mencari rempah-rempah, C. Menyebarkan kebudayaan, D. Membentuk pemerintahan. Bangsa Eropa seperti Portugis dan Belanda datang ke Indonesia untuk berdagang dan memperoleh rempah-rempah yang bernilai tinggi di pasar Eropa. Indonesia disebut negeri rempah-rempah karena menghasilkan cengkih, pala, dan lada. 7. VOC, Verenigde Oost-Indische Compagnie, dibentuk oleh Belanda pada tahun A. 1599, B. 1601, C. 1602, D. 1605. VOC didirikan tahun 1602 oleh pemerintah Belanda untuk mengatur perdagangan di Asia. VOC memiliki hak monopoli, mencetak uang, dan membuat perjanjian dengan kerajaan setempat, sehingga menjadi organisasi dagang paling kuat di Nusantara. 8. Politik etis merupakan kebijakan Belanda yang dikenal dengan istilah A. Politik balas budi, B. Politik monopoli, C. Politik kekuasaan, D. Politik tertutup.
Politik etis atau politik balas budi diterapkan Belanda pada awal abad ke-20 sebagai tanggung jawab moral terhadap rakyat Indonesia. Programnya meliputi irigasi, edukasi, dan emigrasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pribumi. 9. Perlawanan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda menggunakan taktik A. Gerilya, B. Perang terbuka, C. Blokade laut, D. Politik benteng. Pangeran Diponegoro menggunakan taktik gerilya untuk menyerang pasukan Belanda secara cepat dan berpindah-pindah. Strategi ini membuat Belanda kesulitan melacak keberadaan pasukan Diponegoro selama Perang Jawa, 1825 sampai 1830. 10. Pangeran Diponegoro diasingkan ke daerah A. Ambon, B. Makassar, C. Palembang, D. Manado. Setelah ditangkap Belanda di Magelang pada 1830, Pangeran Diponegoro diasingkan ke Makassar hingga wafat pada 1855. Pengasingan ini menandai berakhirnya perlawanan rakyat Jawa terhadap penjajahan Belanda.